beriman, bertakwa, berilmu, setia kepada bangsa dan negara, serta tetap berkontribusi bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang heterogen, yang terdiri ribuan etnis, suku, dan agama. Di antara yang menjadi fokus lahan perjuangan Karang Burin adalah melakukan pembinaan dan penanaman benih-benih keilmuan, akhlak, moralitas, dan mental yang tangguh. Era Gen Z menjadi label generasi muda saat ini oleh banyak peneliti demografi. Menurut Pew Research Center, GZ atau generasi Z terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Hingga saat ini, kiprah dan tradisi yang ditempuh Karang Burin senantiasa segaris dengan tinta sejarah yang dilukiskan oleh para pendahulu atau muasis, yakni mencetak generasi santri sebagai barilah as-shalihin. Para pendahulu Karang Burin, baik era muasis Al-Arif Billah Kiai Haji Badruddin bin Nasaruddin, era generasi pertama Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Soleh Badarudin, era generasi kedua Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zaini Soleh, sampai generasi ketiga yakni era Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini dan Kiai Haji Muhammad Khairun Zaini. Karang Burin tetap memegang kokoh prinsip-prinsip fundamental, antara lain: pertama, Karang Burin tetap melestarikan ciri khas sebagai lembaga pendidikan salaf. Spiritualitas ajaran salaf yang menjadi ruh dan denyut nafas perjuangan Karang Burin merupakan legasi yang diwariskan oleh para pendahulu. Karena itulah institusi pendidikan diniyah merupakan prioritas yang digarap oleh Karang Burin. Hingga detik ini, Karang Burin telah mengelola pendidikan diniyah terdiri dari jenjang syifir, ibtidaiyah, tsanawiyah hingga madrasah aliyah diniyah. Kedua, Karang Burin mengelola pendidikan aliyah sebagai wahana mendidik santri berwawasan akademis, intelek, serta mampu memberikan sumbangsi fundamental bagi pembangunan masyarakat madani atau civil society, mulai dari tingkat MI, MTS, SMPI, MA, SMK, dan STAI Azain Sampang yang terdiri dari 4 prodi, yakni Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Prodi Pendidikan Guru MI, dan Prodi Ekonomi Syariah. Ketiga, selain itu, Karang Burin juga mengutus tenaga-tenaga pendidik atau KT di bawah koordinasi utusan guru tugas. Pengiriman tenaga pendidik atau guru tugas digagas oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Soleh Badruddin dan terus berkembang hingga generasi saat ini. Pengiriman guru tugas mengalami perkembangan pesat hingga keluar pulau seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Teluk Bintuni, Papua, Jember, Jakarta, dan bahkan diproyeksikan ke Bali. Keempat, di antara program strategis yang dikelola Karang Burin adalah madrasah ranting atau madrasah yang filial ke Karang Burin, terdiri dari 45 madrasah ranting baik tingkat ibtidaiyah maupun tsanawiyah dengan jumlah murid mencapai 3.572 murid. Karang Burin memberikan porsi khusus perihal masa depan madrasah diniyah ranting karena menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Madrasah diniyah adalah subkultur pendidikan yang tumbuh dari akar rumput serta berperan penting dalam mendidik tunas-tunas bangsa. Kelima, hingga saat ini Karang Burin telah, sedang, dan akan tetap memegang teguh prinsip manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nadliyah. Hal ini selaras dengan garis perjuangan para masyayikh. Manhaj Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah merupakan ajaran orisinil yang mampu bertahan, mengarungi ribuan generasi, dan terus berkembang di tengah penetrasi gerakan radikalisasi akidah. Maka Himaka selain mengusung slogan khidmatan lil ma'had, khidmatan lil masyayikh, dan khidmatan lil ummah, Himaka juga harus mencurahkan konsentrasi tersendiri agar warisan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah menjadi pioner dan spirit kehidupan alumni. Keenam, dalam menghadapi gerakan ekstremisme, radikalisme, disharmoni, dan intoleransi, Himaka harus berani berdiri tegak, berani bersuara lantang, dan memberikan edukasi positif bagi umat bahwa solidaritas dan spiritualitas Islam. Mengambil jarak yang lebar dengan gerakan itu, ketahuilah bahwa Himaka tumbuh dan lahir dari Karang Burin serta akan kembali pada masyarakat. Himaka harus berdiri senafas dengan garis komando para masyayikh serta diharapkan menjadi peta percontohan bagi generasi penerus. Tentu saja kurang arif dan bijak jika Himaka secara
institusi makin cerdas, makin terampil dan modern, namun kehilangan pusaka yang amat fundamental dari masyarakat, yaitu gotong royong, tenggang rasa, kerukunan, kesantunan, harmoni, dan berbudaya. Keenam, Karangdurin tidak bertujuan mencetak santri-santri menjadi birokrat, bisnismen, miliarder, dan lain sebagainya. Tetapi Karangdurin fokus pada cita-cita para pendahulu sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis pada pendidikan akhlak, moralitas, pembinaan rohani yang mampu terlibat secara efektif dalam resources pembangunan sumber daya manusia. Namun, Karangdurin akan tetap menyambut positif setiap inisiatif, gagasan, dan ikhtiar apapun yang ditempuh oleh alumni selama hal itu berdampak konstruktif bagi pembangunan sumber daya manusia, bangsa, dan negara. Hal ini sesuai dengan konsep Islam, yakni khairun nasi anfa'uhum linnas, serta jargon pesantren, yakni al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menghadapi era digital, alumni harus terus berinovasi dengan berbenah diri agar tidak tertinggal gelombang perubahan, baik di tingkat domestik maupun global. Tumpah ruahnya arus informasi haruslah diimbangi dengan skill dan wawasan yang memadai agar Himaka sebagai corong pesantren dapat memberikan warna. Himaka harus mampu mengorganisir diri dan memimpin wacana akademis dan kontribusi sosiologis. Himaka harus merumuskan konsep krusial yang akan dicapai dalam satu dasawarsa ke depan. Himaka tidak boleh berpangku tangan dan kehilangan orientasi untuk terlibat secara dinamis dan visioner dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Shaleh Badrudin, Himaka perlu berkontemplasi perihal kecakapannya merintis jalan dakwah dan pendidikan di tempat yang terjal dan gelap. Dari Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zaini Soleh, Himaka perlu memetik hikmah tentang bagaimana merumuskan misi perjuangan dan memantapkan langkah taktis dan strategis bagi pesantren, sosial budaya, dan arus teknologi. Dari Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini Soleh, Himaka perlu bercermin perihal urgensi keteguhan sikap dan bagaimana survive di tengah badai yang datang silih berganti. Dan dari Kiai Haji Muhammad Khairun Zaini, Himaka perlu menarik benang merah perihal ketulusannya dalam membina generasi muda menjadi pribadi yang soleh, beriman, dan bertakwa. Hal ini beliau wujudkan melalui Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik yang fenomenal, monumental, unik, dan bercorak inklusif, ramah, teduh, mendidik, dan manusiawi. Al-Maghfurlah Kiai Haji Badrudin bin Nasruddin membina Karangdurin tidak menggunakan jasa arsitektur, tidak menunggu arahan para pakar dan konsultan, serta analisa rumit. Beliau membina Karangdurin menggunakan lentera keikhlasan, keteguhan sikap, dan kegigihannya dalam menanamkan benih-benih pengorbanan. Dari sinilah Karangdurin tumbuh, mekar, dan mendapat manfaat kepada umat hingga eksis mencapai 6 dasawarsa lamanya. Karangdurin menebar aroma ke seantero masyarakat, dilandasi dengan nurani tulus dan berserah diri kepada Allah. Aromanya semerbak, pesonanya memancar ke tengah-tengah khalayak dengan tuntas sejarah yang tidak lekang, dengan waktu dan tidak terusut, dengan gelombang zaman, tidak seperti Albert Einstein, Kiai Haji Badrudin bin Nasruddin, Kiai Haji Muhammad Shaleh Badrudin, dan Kiai Haji Ahmad Zaini Soleh, serta para masyayikh lainnya. Membangun Karangdurin justru menggunakan hati, bukan sekedar mimpi dan imajinasi, dengan pijakan yang total, dibangun dengan tirakat yang berat dan dengan tantangan yang tidak ringan. Maka harus mengubah gravitasi kultur budayanya agar slogan khidmatan lil ma'had, khidmatan lil masyayikh, dan khidmatan lil ummah semakin disambut hangat oleh publik. Maka harus menaikkan reposisinya sebagai sayap pesantren yang terus berkembang dan tengah naik daun. Dari Karangdurin, Himaka dirintis, dan untuk Karangdurin, Himaka merintis. Sampai 30 November 2023.